Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukatif tentang moderasi beragama. Kita hidup di negeri yang luar biasa yakni Indonesia, negara dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan tentu saja, agama. Di tengah keberagaman itu, kita semua diikat oleh satu semangat, persatuan dalam perbedaan. Namun, pernahkah kita berpikir, bagaimana caranya menjaga kerukunan di tengah perbedaan keyakinan? Jawabannya adalah dengan moderasi beragama, terutama melalui sikap toleransi antar umat beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya keseimbangan. Jadi, moderasi beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Moderasi beragama bukan berarti mencampur-adukkan ajaran agama, ya. Tapi bagaimana seseorang tetap teguh pada keyakinannya, sambil menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil dan seimbang, agar kita tidak terjebak pada ekstremisme dan intoleransi. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah jalan tengah dalam kehidupan beragama. Tidak fanatik buta, tidak menolak perbedaan, tapi tetap berpegang teguh pada ajaran agama sambil menghormati yang lain. Toleransi antar umat beragama berarti menghargai dan menghormati hak orang lain untuk beribadah dan meyakini agamanya. Toleransi bukan hanya tidak mengganggu, tapi juga ikut menjaga agar sesama bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang. Di Indonesia, hal ini sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa. Lihat saja sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara kita mengakui adanya Tuhan, tetapi juga menghormati berbagai jalan manusia dalam beriman kepadanya. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua keyakinan orang lain. Namun, kita harus menghargai hak mereka untuk berbeda. Seperti pepatah bijak mengatakan, "Aku menghormati keyakinanmu, sebagaimana aku ingin keyakinanku dihormati." Contoh sikap toleransi di Indonesia bisa kita lihat di berbagai daerah. Misalnya di Yogyakarta, masyarakat Islam dan Kristen saling membantu menjaga keamanan saat perayaan hari besar masing-masing agama. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, warga non-Muslim ikut membantu mengatur lalu lintas dan keamanan. Sebaliknya, ketika umat Kristen merayakan Natal, para pemuda Muslim ikut menjaga gereja agar ibadah berlangsung aman. Atau di Bali, umat Hindu dan Muslim hidup berdampingan dengan damai selama ratusan tahun. Mereka saling menghormati waktu ibadah dan tradisi. Semangat ini menunjukkan bahwa toleransi bukan teori, tapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, di era digital ini, tantangan terhadap toleransi semakin besar. Media sosial kadang menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, fitnah, bahkan provokasi yang mengatasnamakan agama. Banyak orang menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal, satu postingan bisa memicu perpecahan antar umat beragama. Karena itu, moderasi beragama juga berarti bijak dalam bermedia sosial. Kita harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana yang hanya ingin memecah belah. Ingat, perbedaan bukan untuk diperdebatkan dengan kebencian, tapi untuk dijadikan kekuatan dan saling melengkapi. Lalu, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah sederhana tapi penting. 1. Belajar memahami agama sendiri dengan baik. Karena orang yang benar-benar paham agamanya, tidak akan mudah membenci orang lain. 2. Menghormati perbedaan. Ketika teman kita berbeda keyakinan, jangan jadikan itu alasan untuk menjauh. Justru, jadikan perbedaan itu sebagai jembatan untuk belajar. 3. Berpikir terbuka. Jangan langsung menilai orang dari agamanya, tapi lihat dari sikap dan perilakunya. 4. Aktif dalam kegiatan lintas agama. seperti bakti sosial,
diskusi kampus, atau kegiatan kemanusiaan. Karena dari sana, kita belajar bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu universal. 5. Bijak bermedia sosial. Gunakan media untuk menyebarkan pesan damai, bukan kebencian. Teman-teman, moderasi beragama bukan sekadar konsep, tapi gaya hidup berbangsa yang harus kita jalankan setiap hari. Indonesia akan tetap kuat jika rakyatnya saling menghormati dan menjaga kerukunan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan alasan untuk saling menjauh. Karena sejatinya, toleransi adalah wujud nyata cinta kepada Tuhan dan sesama manusia. Saya, Ahmad Helmi, mengajak kita semua untuk terus menebar semangat damai, saling menghormati, dan menjaga Indonesia tetap rukun dalam keberagaman.